outline-nya. Kesukaan kopi itu jenis kopinya apa, harganya berapa. Terus kita buat tuh outline-nya, baru kita tulis. Jadi paling tidak kita sudah tahu alurnya. Kalau kita tidak memakai outline untuk penulis pemula, itu akan bingung sendiri. Mau dari mana lagi memulainya. Tetapi kalau ada outline, itu garis besar kita enak. Wah, saya mau menulis tentang jenis-jenis kopi. Itu saya cari tuh. Kita tulis, oh jenis kopinya Arabica dan lain-lain. Tapi kalau tidak ada outline, kita akan tergelincir kemana arah tulisan kita. Seperti itu kawan Brin. Berikutnya, untuk mempermudah proses menulis kita, yang namanya kerangka outline itu akan mempermudah proses menulis kita, ya. Karena kita sudah ada pakemnya, sudah ada aturannya, ada garisnya. Oh, berarti saya harus menulis di ruang lingkupnya ini saja. Jangan kemana-mana dulu, karena kan outline-nya seperti ini. Berikutnya, membuat tulisan kita sistematis dan enak dibaca. Ini lagi. Pengalaman saya menulis, saya sebelum tentang filosofi kopi itu, saya nonton film karyanya Di Lestari. Saya nonton dulu, yang paling tidak itu bisa merangsang apa yang akan kita tulis. Oh, ternyata begini. Kita bisa tuh ditambahkan. Berikutnya, membuat draft tulisan. Ya, kita buat dulu draft tulisan kita. Ya, kenapa? Membantu mengekspresikan ide-ide tulisan kita. Ya, kita tulis aja, kita ketik saja apa yang menjadi pemikiran kita, ide kita. Jangan kita edit terlebih dahulu. Karena lagi biarkan dulu, ini kan posisinya draft. Kita buat dulu sampai selesai, sampai pada kesimpulan. Ya, berikutnya baru kita edit. Ya, bisa juga berubah lagi. Saya aja menulis di waktu di media itu sampai 4 kali berubah. Ya, karena baca kayaknya yang cocok ini deh kata-katanya, kayaknya yang cocok ini deh kalimatnya. Berikutnya, kita hanya terus saja menulis tanpa memperhatikan ejaan. Saya sampaikan tadi, kita terus saja menulis, ya, tanpa memperhatikan ejaannya benar atau enggak kalimatnya. Kita cuekin aja dulu, berarti kita tulis dulu. Berikutnya baru kita mengedit. Nah, kita mulai menyesuaikan isi tulisan kita, mulai dari kata, kalimat, kita cek juga ada kesalahan nggak, tipu nggak tulisan kita. Ya, jangan lupa kawan Brin, ketika kita mau mengedit, kita jangan lupa kita harus menggunakan KBBI. Kita buka, benar nggak sih tulisan ini, misalnya Ramadan, pakai H atau enggak, ya, atau dimanapun, kemanapun, ini tulisannya disambung atau tidak, ya. Nah, itu kita cari, ya. Kalau tidak ketemu, kita cek pada katanya apa sih yang benar, ya. Seperti itu. Berikutnya, kita submit tulisan, ya. Kita cek, kita pastikan sudah oke semua kalimatnya, bahasanya, baru kita submit tulisan. Tentu yang namanya kita submit tulisan itu, kita perlu membuat akun di media online, ya. Mungkin di Kumparan ada kawan Brin sudah menulis, ya, ada pengalaman, atau yang belum memiliki pengalaman, jangan lupa daftarkan dulu di akun kita di media, ya, biar kita ke register. Ketika kita mendaftarkan akun kita, jangan lupa ini datanya harus jelas, jangan bohong-bohongan, ya. Media nanti tidak menerima. Jadi kita harus jelas nama lengkap kita, kerja di mana, dan seterusnya. Submit atau kirim tulisan kita cek ulang terlebih dahulu tulisan kita sebelum disubmit. Kalau saya baca lagi, saya ulang lagi. Oh, ternyata masih ada yang tipu nih, ada yang salah. Sebelum submit, pastikan itu kita tidak ada yang salah. Minimal, no, tipu lagi. Nggak ada kesalahan lagi. Itu insya Allah aman, ya. Nah, setelah disubmit, sebelum kita submit, kita biasanya menyiapkan gambar, ya, gambar sebagai pendukung sebuah tulisan kita. Nah, dengan menyampaikan gambar ini, kita paling tidak harus ada hubungannya. Misalnya kita nulis tentang artikel tentang buku, berarti kita bisa menulis tentang
gambarnya tentang buku yang berhubungan. Jangan berbeda, kita harus buku tapi gambarnya yang lain. Nah, ini harus matching, harus sama, seiring sejalan. Ya, kalau emang kita punya dokumen pribadi, boleh kita sebutkan aja Dodi Rosadi atau dok pribadi, ya boleh seperti itu. Ya. Nah, berikutnya, yang penting nulis dulu deh. Soalnya yang susah itu ngelawan malas, ya. Ini berat, saya pun mengalami tersebut, ya. Saya pun mungkin kawan BRIN dan yang sudah pernah menulis pasti mengalami ini. Waduh, saya malas banget. Kenapa ya saya hari ini? Nah, kalau emang malas itu kita relax dulu lah. Kita keluar, kita ngopi sama teman, ngobrol, ya seperti itu, atau kita mendengarkan musik, atau kita main ke rumah teman silaturahmi, seperti itu kawan BRIN. Nah, kawan BRIN, saya juga banyak ini hanya sebagian aja. Saya kalau bagi kawan BRIN yang pemula, yang bagi yang baru, ya silakan kawan BRIN itu ada buku yang cukup bagus menurut saya. Kenapa? Ini bisa memantik kita untuk mengekspresikan ide kita. Ada namanya buku karyanya Setiawan Santana, menulis picture. Ini kebenaran saya jujur, ini kebenaran saya dapat menang kuis. Menang kuis, alhamdulillah saya mengikuti seminar, webinar, alhamdulillah saya dikirim, saya baca. Kenapa? Yang namanya menulis itu harus banyak membaca. Berikutnya ini ada sebuah karya menulis dengan cinta, karyanya Anton Kurnia. Ini bagus kawan BRIN. Silakan kawan BRIN kalau ada rezeki silakan dibeli, bagus bukunya. Dia menceritakan tentang pengalaman dia seorang penulis. Berikutnya lagi siapa tidak kenal namanya Kang Maman. Saya pun ngikutin atau sebagai followernya. Permainan katanya itu luar. Itu dalam benak saya, wah luar biasa nih Kang Maman. Jadi saya termasuk yang inspirasi tulisan dari beliau. Ya. Berikutnya ini kawan BRIN. Sebelum saya tutup dengan pantun, saya ingin mengasih dulu contoh tulisan supaya nanti kawan BRIN ini ada ini ya, ada gambaran seperti apa nantinya tulisan tersebut. Saya izin share dulu kawan BRIN. Nah, udah kelihatan kawan BRIN? Mbak Wit, udah kelihatan kan? Sudah Pak Dodi? Sudah. Nah, ini saya izin, saya memiliki pengalaman menulis di artikel Kumparan. Jadi, saya tuliskan. Jadi, kawan BRIN. Jadi, kalau kita memiliki pengalaman, tadi kan saya bilang, ketika kita mau mulai menulis sebagai pemula, kita bisa menulis tentang pengalaman pribadi kita. Nah, saya tuliskan di sini, di Kumparan. Seperti ini, kawan BRIN. Ya. Nah, ini saya ambil fotonya ketika saya mengikuti kelas pelatihan menulis, kawan BRIN. Ya, saya ambil fotonya karena ini merupakan dokumen saya pribadi, guys. Jadi saya cantumkan tuh foto pelatihannya. Nah ini kawan BRIN, yang namanya kita menulis itu kita membutuhkan lead yang menarik ya. Salah satunya saya sedang yang namanya menggunakan kutipan kawan BRIN. Di sini saya menggunakan kutipan sederhana sekali dari Pramudia Anantatur, menulis adalah keberanian. Nah, disinilah kita buat quotes seperti ini, quotes dan dari Pram, nama panggilannya mengajak kita untuk berani mengungkapkan pendapat, ide dan pikiran untuk diketahui orang lain. Ini merupakan lead. Jadi orang melihat, wah bagus sih, menarik. Lead itu bisa kita buat di awal, emang harus di awal. Lead itu harus menarik supaya apa? Supaya orang terkesan dan akan membaca terus karya kita, ya. Nah, baru kita cerita. Nah, kita cerita ini bisa menggunakan metode storytelling, kawan BRIN, ya. Sebenarnya storytelling itu ada sesi khusus itu. Saya juga pernah memberikan materi ini kepada teman-teman humas BRIN di kawasan Cibinong. Saya berbagi informasi, saya berbagi pengalaman tentang metode storytelling.
Jadi yang namanya menulis artikel itu kita bisa menggunakan metode storytelling, ya. Kita ceritakan, tetapi itu ada apanya? Ada caranya. Kita bisa mendeskripsikan seperti apa, tokohnya siapa, kita perlu kutipannya, dan juga ada yang namanya ya sedikit joke atau hiburan, ya. Tidak harus kita cerita terus mendetil, ya. Nah, saya sendiri mulai suka menulis di masa pandemi COVID-19. Ini saya share di sini, ya. Saya mulai pada April 2020. Saya ikut pelatihan menulis, ya. Selain tempo itu tadi, saya mengikuti pelatihan dari Asian Nation, ya. Begini, teman-teman. Jadi, kawan Brin, yang namanya kita menulis itu, jadi ingat, ya. Menulis itu jangan panjang banget sampai 20, sampai paling tidak 5 sampai 7 aja baris itu kenapa? Enak. Orang melihatnya lebih enak, ya. Nih, kayak ini aja cuma 6 baris, 7 baris, ya. Orang melihatnya enak. Tapi kalau saya pernah melihat beberapa artikel teman-teman itu dia menulis tetapi panjang banget, ya. Bisa 20 kalimat. Yang bagusnya itu 5 sampai 7 aja kalimat. Supaya menarik orang melihatnya, membacanya. Dan jangan lupa kawan Brin juga ketika membuat tulisan itu harus ada yang namanya subjudul. Jadi ada jedanya loh. Ketika membaca ini, berikutnya membaca ini. Jadi ada jedanya. Dan biasanya untuk menarik pembaca itu kita kasih bol di subjudulnya seperti ini. Mungkin kawan Brin ya. Nah, seperti ini saya bol. Saya kutip dari Wikipedia 2021. Jadi namanya ya, artikel itu hanya menyebutkan sumber dan tahunnya, ya, seperti ini. Ya, kumparan itu artinya apa? Kumpulan pemikiran. Mungkin kawan Brin yang penulis-penulis kumparan, ya, teman-teman Brin dan lainnya mungkin ternyata kumparan itu artinya kumpulan pemikiran kawan Brin, ya. Nah, di sini saya pakai apa? Pakai bol. Ini namanya subjudul, Mbak Wit. Nah, kita bisa pakai subjudul. Jadi orang membacanya juga enak, ya. Nah, saya buat pengalaman menulis artikel di media kumparan. Saya ceritakan di sini, ya. Tuh. Saya ceritakan, ya. Seperti ini. Nah, saya pernah menulis itu 25 artikel. Belum nyampe 1 bulan. Itu ikut lomba. Jadi pengalaman saya menulis itu, saya pernah menulis 1 hari 4 artikel. Bayangkan. Itu sampai setengah 12 malam. Itu karena saya terpacu adrenalin saya karena ada lomba. Jadi saya ingin membuktikan bahwa saya bisa gitu loh. Akhirnya alhamdulillah terkabul, ya. Jadi saya mendapat juara 1 dan itu ada tipsnya juga bagaimana yang namanya artikel kita itu dibaca banyak orang. Itu ada tipsnya sendiri, ya. Nah, di sini juga tuh media berlomba menulis bekerja sama dengan SNS seperti itu, ya. Ini saya ceritakan, jangan lupa yang namanya kita menulis itu ada penutup. Ya, penutup. Jangan lupa, ini panjang lebar, penutupnya nggak ada. Jadi namanya tulisan artikel itu ada pembuka, isi sama penutup. Nah, ini saya akhiri ini nih. Jangan takut untuk menulis, jangan takut untuk dikritik, dan kita harus siap apabila kita dikritik oleh pembaca. Beranilah untuk mulai menulis. Seperti kata Pramudia Anantatur, menulis adalah sebuah keberanian. Nah, itu penutup yang bagus itu. Ya, kita awali dengan quotes, kita akhiri dengan quotes, itu bisa. Atau kita simpulkan sendiri dari yang umum dari yang ke khusus. Seperti itu kawan Brin, contoh artikel saya. Masih ada waktu, Mbak Awit? Masih ada, Pak. Silahkan. Saya kasih contoh satu lagi ya. Iya. Nah, sudah kelihatan? Sudah terlihat. Ya. Jadi kawan Brin, ini artikel saya terbit di Media Indonesia, kawan Brin. Jadi judul itu tidak harus berpanjang kata. Yang penting mencerminkan isi tulisan. Jangan panjang banget. Ini hanya berapa kata? Ya, presidensi G20 peluang dan tantangan. Ini yang lagi ini. Gitu. Ini prosesnya saya membutuhkan waktu 2 hari loh, jujur 2 hari.
Saya mengumpulkan materi, saya membaca berulang-ulang, saya set di mbah Google dan seterusnya, baru tercipta. Dan ini alhamdulillah dimuat di media Indonesia. Ya, sebenarnya ini awalnya ini saya mengikuti pelatihan. Saya mengikuti pelatihan, terus banyak orang, terus artikel saya terpilih. Nah, saya merasa senang, wah, alhamdulillah artikel saya bisa publish di media Indonesia. Nah, caranya seperti apa? Saya kasih rumusnya ya, kawan Brin. Ketika kita menulis ada draft, kita ada perbaikan. Nah, kita perhatikan tuh. Oh, ternyata salahnya di sini. Perbaikannya, editnya dari pihak dari medianya. Oh, ternyata saya nulis ini, ternyata gaya selingkungnya media itu seperti ini. Nah, jadi kita harus pahami sesudah dan sebelum. Jadi kita lama-lama paham, hafal. Nah, seperti ini, kawan Brin. Nah, ini kan cuma 6 kalimat ya kan, nggak terlalu panjang ya tuh, jadi enak kita membacanya juga enak, kita bisa cerita. Nah ini tadi nih, kita harus mempunyai yang namanya informasi, datanya dari mana. Nah saya berdasarkan Kemenkeu ya, negaranya mana aja tuh saya cantumkan, jadi kita harus menyebutkan sumbernya selain opini kita ya. Nah di sini yang namanya kita cerita peluang. Jadi judul sama isinya harus matching nih. Saya cerita peluang. Di sini judulnya Mbak Wid ya kan? Saya cerita tentang tantangan. Saya di subjudulnya saya cerita tentang tantangan juga, ya. Perlu ingat kawan Brit yang kita harus ketahui juga. Kita bisa menggunakan kata pertama, kedua dan seterusnya. Jangan satu angka satu. Media biasanya senang dengan menggunakan kata gini. Pertama, ya, kedua, itu media senang. Dan jangan lupa di akhir saya, sebelum saya akhiri, saya ada sedikit informasi ya, Mbak Widya, informasi tentang pembentukan PC. Nah, izin share kawan Brin, ini sekilas informasi bahwasanya kita sudah membentuk namanya PC atau Kepengurusan Infrahumas BRIN periode 2022-2025, yaitu pembinanya ada Sekretaris Utama BRIN dan Dewan Pengarahnya ada Ibu Diah Rahmawati Subianto, ada Pak Jasianto. Sepertinya ya, slide-nya belum muncul. Belum muncul ya? Iya, muncul foldernya. Mungkin harus dibuka slide-nya dulu baru di share screen. Udah kelihatan belum? Siap, sudah terlihat. Oh udah, alhamdulillah. Coba saya besarin ya. Kalau besarin kelihatan ya, kelihatan nggak? Pak Dodi. Ya, ini ada Dewan Pembina Sekretaris Utama BRIN dan juga ada Dewan Pengarahnya Ibu Diah Rahmawati Subianto, ada Pak Jasianto, ada Saudara M. Fadli Syuhendra, penanggung jawabnya Kepala Biro Komunikasi Publik Umum dan Kesekretariatan. Nah juga ada ketuanya, saya sendiri duduk tadi, ada wakil ketuanya yaitu Ibu Marianti Anissa Anwar, dan bendaranya ada Bu Arti Juwita, ada sekretarisnya Sarinila Krisna, dan juga ada Kabid. Kita ada 4 kepala bidang ya, kawan BRIN. Kabid Pengembangan SDM ada Pak Sujan Lesmana, dan anggotanya ada Mbak Raden Rosli Hustanti Vindianingrum, ada juga Mbak Belinda Febri, ini panitia BRIK nih. Dan juga ada Risdawati, dan juga ada Mas Teguh Heri Pranowo, dan juga ada Mas Yuda Mumpuni Yuda Arta. Dan juga ada Kabid Kemitraan ya, ada Mas Samir Apriansah, anggotanya ada Mas Endar Wuryanto, Mbak Feti Rina Prastias, Indra Kusuma, dan juga ada Mbak Yovita Lambang Isti, dan juga ada Mbak Yeti Lestriani. Dan ada Kabid Riset Komunikasi dan Kehumasan, ini digaungi oleh Kang Aidoni Darussalam ya. Ada anggotanya Mbak Karina Gismarani, Nurfia Umniyati, Mbak Renata
dan juga ada Kang Ahmad Judi dan Mas Kafat Yuryawan. Dan kami informasi dan komunikasi ada Bang Ignatius Egi Reja Putra, ada Mbak Seri Yulianti, Mbak Indri Setiani, Kristiana Dwi Astu, dan terakhir Mbak Desi Viviani Sari Dewi. Dengan tagline kita bergerak bersama. Seperti itu Mbak Wid yang dapat saya sampaikan pada sesi siang hari ini. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Dodi atas paparan materi yang sangat informatif ya tadi tentang tips menulis artikel, dan juga tadi ada paparan singkat tentang struktur IPRA Humas BRIN yang semoga bisa menjadi wadah untuk kita semua untuk saling berbagi ilmu dan meningkatkan kapabilitas sebagai humas termasuk dalam menulis ya Pak Dodi. Baik, untuk kawan BRIN, sebelum kita laju ke sesi diskusi, kami ingatkan kembali untuk pertanyaan dapat disampaikan di kolom Q&A dengan format nama, satker, lalu pertanyaan. Baik, Pak Dodi, sebagai pemantik pertanyaan, sebelum kita menjawab pertanyaan dari kawan BRIN, saya akan menanyakan bagaimana sih cara menemukan ide menulis. Jadi saat kita ingin menulis, tapi bingung nih mana yang mau ditulis dan mengambil topik apa agar menarik dan tidak umum dan tidak belum diangkat sebelumnya seperti itu Pak Dodi. Iya, jadi nama kita menemukan ide menulis ya. Iya, menemukan ide menulis. Pengalaman saya banyak cara yang bisa kita lakukan dalam menemukan ide menulis. Yang pertama itu bisa kita lakukan dengan membaca, rajin membaca itu Mbak Wid. Yeah. Jadi kenapa dengan rajin membaca itu nutrisi kita yang di pikiran kita itu bisa kita tuangkan dalam sebuah tulisan. Ya, membaca. Ya, rajin membaca itu yang pertama. Yang kedua kita bisa menonton TV, ya. Ya, BRIN kalau ada menonton Bumi dan Manusia ya, karyanya Pramudia Anantatur itu bisa itu jadikan referensi untuk menulis. Menonton saya juga saya cerita tadi di awal saya menonton karyanya Dwi Lestari, Filosofi Kopi itu saya tonton sembari saya menulis. Nah, ya bisa juga menentukan ide menulis itu kita bisa tentang pengalaman ya, sharing pengalaman pribadi ke orang ya, dan juga bisa menulis apa yang sedang kita rasakan. Misalnya Mbak Wi nih, apa yang bisa dirimu rasakan hari ini? Wah, saya senang sekali bisa dampingi Pak Dodi sebagai narasumber untuk mengikuti kegiatan hari ini. Itu bisa dirimu tuh jadi ide untuk menulis. Dari pengalaman pribadi gitu ya Pak ya? Ya, kan dirimu kan nih pengalaman sebagai moderator. Dirimu bisa menulis apa yang menjadi kegiatan kita pada hari ini. Mulai dari persiapan, kegiatannya apa, siapa narasumbernya, terus pesertanya dari mana, itu dirimu bisa tulis. Nah, itu bisa ide, wah ternyata acara BRIB ini bermanfaat loh. Saya bisa mengetahui tips menulis bagi pemula. Dirimu bisa tuh. Nah, tulis. Seperti itu Mbak Wid. Iya, siap. Jadi banyak hal yang bisa kita jadikan inspirasi ya Pak. Betul Mbak. Siap sekali. Baik, kalau begitu kita akan menuju ke pertanyaan oleh kawan-kawan BRIN. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang saya pertama. Minum dulu ya. Iya, silakan Mbak Dodi. Sambil minum saya bacakan dari karena selama ini kendala utama seringkali terkendala di pengembangan kerangka tulisan. Nah, bagaimana ini Pak Dodi? Ya, bagaimana cara memotivasi diri agar bisa menulis artikel? Yang pertama itu kita harus rajin membaca. Itu kunci pertama. Seorang penulis terkenal aja kayak Kang Mama, dia masih terus membaca, ya. Karena itu sih, kalau kita menulis itu kita mendapat nutrisi. Komunitas menulis ya, saya itu banyak loh Mbak Wid ikut komunitas menulis, Tempo Institut IPRA Humas, ASM menulis, Sohib ID dan seterusnya saya ikuti. Kenapa? Kalau kita ikut di komunitas menulis itu kita mendapat informasi terbaru, teman share kan tulisan. Kalau saya suka ngamati, suka saya baca, oh begini kita dapat ilmu. Nah, yang kendalanya jadi Pak Den Vero ini katanya selama ini kendala utama sering terkadang di pengembangan kerangka tulisan. Nah, jadi gini Pak Pian, bisa juga kita lakukan dengan metode yang namanya peta, ya, mind mapping. Jadi Pak Den Vero menulis apa nih Pak Den Vero nih? Saya menulis tentang filosofi kopi.
Nah, situ bisa kembangkan tuh. Saya bilang, berarti kopi, berarti saya harus mencari tentang kopi. Misalnya, asal usul kopi dari mana, ya. Terus kenapa orang tertarik dengan kopi? Terus jenis kopi apa? Itu tuh kerangka tulis tuh. Nah, kerangka tulis ini tulis aja dulu kerangkanya apa, baru kita buat. Misalnya tadi saya bilang G20. G20 itu kan banyak banget ya. Kita bisa ambil peluang tantangan atau kita ambil tentang energi terbarukan. Nah, kan bisa tuh. Tapi yang paling penting itu kita harus banyak membaca, ya. Kita set aja saya materi-materi saya ikut webinar, seminar, BIMTEK itu saya punya folder sendiri nih Pak Dain Vero. Jadi saya punya folder sendiri. Ketika saya mau nulis tentang A, saya tinggal buka. Kalaupun nggak ada, ya saya harus cari di Google. Ya, jadi seperti itu jawaban dari saya, Mbak Wit. Oke, baik, siap Pak Dodi. Untuk kawan BRIN yang ingin menanyakan langsung, bisa raise hand ya, Pak. Mungkin ingin menanyakan secara langsung biar lebih paham seperti itu, bisa raise hand. Baik, sambil menunggu, kita bisa melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Nana. Setiap menulis, saya selalu berhenti di tengah jalan. Bingung menulis apa lagi. Nah, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana Pak Dodi? Jadi yang namanya kita menulis itu, saya pun mengalami stuck, misalnya tiba-tiba habis ide, kan? Tadi rumusnya kita harus baca. Ini cara kita menulis topik tentang kebun raya, ya, kebun raya BRIN. Nah itu carilah informasi sebanyak mungkin tentang kebun raya, ya, bisa di Google atau bisa. Nah, kenapa stuck? Karena kita kehabisan ide, karena nutrisi kita itu kurang, Mbak Nana. Nah, kalau nutrisi kita banyak, kita biasanya mengalir tuh. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Kita membaca lagi tentang topik yang akan kita tulis. Dan jangan lupa, kerangka tulisan itu merupakan pointer kita, garis-garis kita untuk pedoman untuk menulis. Menurut saya seperti itu. Jadi kita harus banyak lagi membaca biar nutrisi kita bertambah. Ya, itu bisa juga kita lakukan. Ya, tentu kita searching informasi yang berhubungan dengan topik yang kita tulis. Ya, nah satu lagi, ketika kita stuck, berhenti, sudah tinggalkan sejenak. Kita keluar dulu, refreshing. Besoknya kita lanjutin lagi. Jangan kita paksakan, Mbak Nana. Kalau kita paksakan nggak dapat itu tulisan itu pasti nggak dapat. Baru setengah, kayaknya ada, aduh, kayaknya nggak bisa lagi. Udah saya tinggalkan. Besoknya kita atau mana bisa lanjutkan kembali seperti itu. Ya, benar Pak. Karena apa yang dipaksakan tidak akan berakhir baik begitu ya Pak ya. Jadi butuh refreshing dan mencari ide-ide di luar. Iya, betul Pak. Siap Pak. Baik, lanjut ke pertanyaan ketiga Pak. Ini dari Rizka. Bagaimana kiat membuat judul yang baik dan biasanya untuk judul apakah harus ditentukan jumlah kalimatnya Pak? Nah, seperti yang saya sampaikan Mbak Rizka, judul ini merupakan ya istilahnya apa, poin yang paling penting di dalam suatu artikel. Kenapa poin yang paling penting? Orang mau lanjut membaca atau tidak itu bisa kelihatan dari judul, ya. Judul yang menarik ini judul yang menggugah perasaan pembaca, ya. Misalnya bisa juga dengan nah ini saya sharing ya. Ketika saya menang juara 1, saya menulis di kumparan itu, saya menggunakan metode namanya tips, ya, 6 tips ide lomba menarik saat 17 Agustus. Nah, kalau Mbak Iska lihat itu ya, judul itu set aja di Google itu pasti banyak yang sama, yang mirip-mirip ya. Nah, kita ambil yang kita ganti padanan katanya. Ya, misalnya tips menulis bagi AS pemula. Nah, kita ubah ya. Tips menulis bagi atau langkah pertama menjadi penulis. Kita ubah tapi isinya ya nggak jauh beda. Itu kita main parafrase ya. Nah, judul yang menarik biasanya apakah harus ditentukan oleh jumlah kalimatnya? Sebenarnya tidak ada pakem khusus ya, tetapi kalau artikel itu diharapkan jangan terlalu panjang, beda dengan KTI. Kalau artikel itu bisa tiga kata, 4 kata. Misalnya nih, tips menulis artikel bagi pemula. Udah itu
atau ahli yang mengatakan satu pengalaman anak saya ketika diterima di pesantren, saya tulis, terus juga tentang menulis artikel, saya lagi tulis itu. Nah, bagaimana menjadi artikel yang tidak dimuat? Kalau artikel yang tidak menolakkan dari medianya, biasanya ada keterangan itu Mbak Bit. Kenapa? Apakah banyak tipu atau jujur tidak sesuai? Nah, itu kita coba, kita perbaiki lagi sesuai dengan saran di media, ya. Kalau sekiranya tidak terbit juga ditolak lagi, berarti kita beralih nih ke media yang lain. Tidak apa-apa. Saya masukin di media, misalnya di media Indonesia, ternyata tidak dipublish, saya pindahkan ke Kumparan. Nah, ternyata dipublish, ya alhamdulillah, berarti itu bermanfaat, ya. Kalau tidak dipublish juga, cobalah buat di Kompasiana, itu kan blogspot tanpa moderasi. Itu saya ada tulisan juga di Kompasiana itu ditolak di media A, kita pindah ke Kompasiana, atau ditolak kita ke blogspot pribadi, kita buatlah, ya seperti itu, Mbak. Baik, berarti mencari media yang sesuai ya Pak ya, yang Iya, bisa media menarik. yang sesuai. Baik Pak. Lanjut ke pertanyaan berikutnya karena belum ada raise hand. Dari Febri, apa bedanya artikel dan opini Pak? Jadi opini itu bagian dari artikel. Kalau Mbak Febri ya. Nah, jadi Iya, mungkin Mbak Febri. opini itu bagian dari artikel, bagian dari tulisan. Ya, ada esai, ada feature, itu bagiannya. Nah, opini ini cukup memerlukan apa effort yang lebih kalau kita menulis opini ya. Kecuali kita menulis liputan biasa atau news itu biasa. Tapi kalau opini itu kita harus banyak membaca. Salah saya jadi itu saya 2 hari bisa saya bukan makan karena harus ada pendapat kita di situ. Kan opini itu merupakan pendapat kita sampaikan. Terus harus dikuat dengan argumen. Argumen kita apa? Tentu teori yang mengatakan itu apa atau pendapat ahli mengatakan itu apa. Jadi intinya ya opini itu bagian dari artikel seperti itu kan ada esai dan Baik. sebagainya. Seperti itu, Mbak. Tapi perlu pendukung bukti yang lebih kuat dan Kuat, ada iya. opininya ya Pak ya, ada pendapat. Fakta dan data. Dua, fakta dan data. Oke. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu Mbak Febri. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Mas Ade Saipudin, PRAIOR-PP, menanyakan tentang apakah untuk menulis karya tulis itu harus yang hebat-hebat atau sesuatu yang luar biasa, atau hal-hal yang biasa atau yang sederhana bisa kita tulis juga, Pak. Nah, ini pas banget nih yang dari Mas Ade ya. Iya, Mas Ini Ade. oleh karena apa ya materi kita pada hari ini tentang penulis pemula ya. Ya. Nah, jadi kita tidak yang namanya kita baru, kita nggak harus yang muluk-muluk, yang wah mikirkan yang berlebihan, nggak perlu. Jadi yang saya sampaikan, kita tulis yang mengenai yang kita alami, pengalaman kita, itu kita tulis. Saya masih banyak waktu nggak saya share bisa? Masih bisa Pak? Ini kita coba dulu ya pengalaman, misalnya ada pengalaman tentang MC dan sebagainya, itu bisa ditulis ya. Coba ya. Coba ya apa
Nggak bisa share screen ya? Oh, stop dulu ini ya Mbak ya. Iya, di stop dulu. Saya share screen dulu ya. Bentar. Nah, udah kelihatan belum? Sudah terlihat Pak Dodi? Nah, ini pengalaman saya menonton TV nih karena saya hobi misalnya badminton. Jadi saya mencoba mengabadikan kemenangan Kak Gresia nih ya. Kak Gresia saya abadikan sama Mbak Apriani Rahayu, saya abadikan dalam sebuah tulisan. Ini Mbak Wit, saya sembari nonton, sembari saya nulis loh. Saya nonton dulu. Nah ini bisa. Jadi nggak harus yang wah kita tulis, ya. Berdasarkan pengalaman apa yang kita alami atau yang kita tonton. Ini yang saya tonton loh. Salah satu contoh tuh. Gresia Apriani raih medali emas badminton Olimpiade Tokyo. Wah, karena saya suka badminton, saya abadikan terus Indonesia juara emas. Woi, subhanallah. Ya, saya abadikan tuh. Tepat pukul 11.50 saya udah. Jadi ini pakai gaya storytelling loh Mbak. Kita bercerita. Nah, di layar kaca TVRI, nah menonton. Nah, saya pun tegang. Saya cerita, saya tegang. Saya menyaksikan jalannya pertandingan final badminton melayar kaca TVRI. Tulisannya, ini kan hanya berapa tuh, ya? Nggak harus panjang sampai 20 kalimat. Ini enak orang bacanya loh. Mbak Wi coba deh lihat, bacanya enak kan? Tuh. Iya benar Pak. Tuh, ya kan? Terus ada apa? Saya buatkan bolnya, jadi orang enak tuh membacanya. Mencatat sejarah, kan? Ini sejarah loh. Baru kali ini yang ganda putri itu pertama kayak berhasil meraih emas, saya catat kunci kemenangannya, saya kasih juga. Nah jangan lupa kita ucapkan terima kasih. Kalau Kak Gresia nonton, saya tulis ini senang kali ya. Seperti Mas ada sekilas sekilas tulisan saya ya. Jadi nggak harus yang muluk-muluk, bisa berdasarkan pengalaman apa yang kita alami seperti itu. Baik, siapa? Itu tips untuk Mas Ade. Ada pertanyaan selanjutnya dari Mas atau Pak Adi. Parameter apa yang bisa dijadikan indikator kalau tulisan kita sudah bagus? Tulisan seperti apa sih yang biasanya disukai pembaca? Dan bagaimana dengan tulisan IPTEK nih Pak? Karena kita badan riset Pak. Pak Adi ya, parameter apa yang bisa dijadikan indikator kalau tulisan kita sudah bagus? Parameternya yaitu ketika tulisan kita itu dipublish sama media yang dikenal, media nasional, ya. Saya mengklaim artikel saya yang tembus di media Indonesia, saya nyatakan bagus. Kenapa? Itu sudah melalui moderasi, sudah melalui proses saya 2 hari, dan saya sudah sudah saya baca detail kata per katanya, dan itu sudah mengikuti gaya selingkungnya media Indonesia. Apalagi kan bisa dibaca halayak. Tapi yang perlu kita ingat juga, kita perlu tahu gaya selingkungnya media seperti apa. Karena beda-beda, Kompas beda, Detik beda, Kumparan beda, ya. Nah itu kita harus tahu. Parameter bagusnya kalau menurut saya itu tadi, kita harus menggunakan lead yang menarik. Lead yang menarik seperti apa? Ya bisa berupa pertanyaan, bisa kita ambil dari umum, kita jadiin khusus, kita ambil intisarinya, jadikan lead seperti itu. Orang akan enak membacanya. Ya, seperti juga menggunakan lead kutipan. Saya contohkan ya, menurut saya ini satu lagi ya, saya contohkan. Masih ada waktu ya? Masih ada Pak Dodi, silakan. Saya contohkan supaya kawan berin ini paham ya. Saya contohkan satu, ini harus di ini dulu ya. Di sharing terlebih dahulu. Mana? Di stop dulu ininya kayaknya Mbak Wit ininya. Ya, mungkin untuk operator. Oh iya, iya. Ya, saya share ini ya. Tadi siapa? Pertanyaan dari siapa? Pak Adi. Nah, Pak Adi ya? Iya. Nah, ini saya ambil contoh tulisan saya tentang personal branding nih. Nah, ya. Saya ambil contoh tentang personal branding. Saya lead itu harus menarik. Kenapa? Harus enak dibaca. Menurut kategori yang menarik itu, kenapa? Mengalir loh. Dari leadnya enak, kutipannya apa, tetapi harus matching dengan yang kita tulis. Nih, seperti mengutip dari buku
who the hell are you, kayak Helmi Yahya, nah bla bla bla, dia mengatakan personal branding adalah apa yang orang lain katakan tentang Anda ketika Anda tidak ada dalam ruangan, ya. Terus saya narasikan maksudnya itu seperti apa dengan bahasa saya. Nah, dengan demikian personal branding merupakan citra diri yang khas yang dimiliki oleh seseorang dari menjadi pembeda diri, ya. Yang namanya personal branding itu apa yang disampaikan di bukunya Karya Helmiah itu pembeda. Misalnya saya seorang ASN, Mbak Wid seorang ASN juga. Tentu kita berbeda. Mungkin saya menguasai di bidang tulis menulis, Mbak Wid belum. Atau Mbak Wid menguasai di bidang liputan atau berita, mungkin saya belum. Jadi ada pembeda. Nah, kita bisa menggunakan strategi seperti ini. Menurut kita pasti menarik. Tentu media juga kan udah melihat, wah ternyata bagus nih. Nah, seperti itu kategorinya. Lebih kurang seperti itu. Baik Pak, tadi untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana dengan tulisan iptek? Nah, kalau tulisan iptek ini ya, tulisan apa yang biasa disukai pembaca bagaimana? Kalau tulisan iptek, kita harus, saya pernah nulis, itu picture ya, tapi bukan berhubungan iptek. Tapi kalau tentang iptek, kita harus wawancara atau kita mencari informasi langsung ke orangnya. Atau kalau kita punya sahabat yang berhubungan dengan orang yang iptek, orang teknik ya, bisa tanya ya, misalnya mesin pembuat apa gitu. Nah, bisa tanyakan ke ahlinya ya. Dan jangan lupa kalau yang berhubungan dengan instansi kita, kita harus hati-hati mempublishnya karena akan dibaca umum loh. Saya jujur kalau saya berhubungan dengan BRIN, saya biasanya koordinasi sama Mbak Dia. Ya, karena perlu. Jangan sampai kita udah publish loh, kok ini kok begini. Ah, jadi kita harus koordinasi, kita tanyakan kepada ahlinya. Saya biasanya koordinasi sama Mbak Dia kalau berhubungan dengan BRIN ya. Kecuali ini bagus nggak apa-apa. Kita bisa koordinasi sama teman kita ya. Kalau iptek saya sarankan kita harus tanya juga sama orang ahlinya atau kita wawancara narasumbernya, penelitinya, pendapat seperti apa, terus kita buat narasi kita. Seperti itu, Mbak Wid dari Mas Adi ya. Baik, jadi perlu dikonfirmasi ya Pak ya. Konfirmasi betul. Ya, baik. Selanjutnya Pak, lanjut ke pertanyaan dari Ibu Nana Titik. Apa penyebab artikel yang sudah kita tulis ditolak oleh auditor? Lalu bagaimana cara memulai sebuah tulisan atau artikel? Karena sering kesulitan untuk memulai sebuah tulisan ketika kita menulis judul atau isi artikel yang harus didulukan yang mana dulu nih Pak? Ini pertanyaan menarik, saya pun pernah ditolak sama Detik. Nah, nggak apa-apa, namanya kita menulis pun ya harus bersemangat ya, ditolak ya hal yang biasa. Mungkin ada yang kurang dari tulisan kita atau tulisan kita itu emang belum layak atau tulisan kita tidak sesuai dengan gaya selingkungnya media. Kalau saya menulis tentang misalnya di media Indonesia atau Detik, kita lihat tuh metode tulisan dia seperti apa, cara seperti apa, kita ikutin. Beda dengan kita menerbitkan di media lain, itu pasti berbeda ya. Dia punya pakem sendirilah, jadi seperti itu ya. Berikutnya bagaimana cara memulai sebuah tulisan. Nah, memulai artikel yang sering kesulitan untuk memulai sebuah tulisan. Jadi kalau untuk memulai sebuah tulisan, pengalaman saya bilang malam saya baca, paginya saya eksekusi. Nah, saya kerjakan ya. Tidak apa-apa, jangan buru-buru kita finalkan. Ya, kan kita nggak buru-buru, kecuali ikut lomba. Ya kan? Udah buat aja draftnya dulu. Misalnya, wah Pak, saya nggak bisa lagi nih. Ya, udah buntu istilahnya. Tinggalkan saya bilang. Atau kalau sudah, kasih unjuk ke teman yang pengalaman. Misalnya saya ada pengalaman menulis, jadi bisa bantu nggak? Kenapa Mbak? Ini nih saya ada tulisan tapi saya masih ragu nih untuk mempublishnya, bisa dibantu dibaca nggak atau diedit? Atau temannya Mbak Nana yang lain sebelum publish bisa minta tolong dibaca dulu atau diedit. Atau untuk kalau ikut kelas menulis biasanya dibantu sama mentornya diedit. Nah seperti itu. Berikutnya judul atau isi artikel terlebih dahulu Pak. Oh, jadi bisa dua saya bilang. Biasanya judul itu bisa kita di awal. Kita awal. Misalnya tips meraih sukses menulis, ya itu awalnya. Ternyata setelah kita tulis sampai selesai, ternyata bukan itu. Oh, ternyata yang paling pas judul ini loh. 6 tips menulis
artikel bagi pemula. Ternyata ini yang pas karena sesuai dengan isinya. Bisa juga di akhir, bisa juga di awal. Saya banyak itu ngalamin judul itu berubah-berubah total. Sampai 4 kali berubah judul. Tapi jangan terlalu panjang judul ya. Bisa 4 kata. Malah saya pernah ada 2 kata. Nulis di majalah PR Indonesia, disiplin baru cuma 2 kata, Mbak Wid. Yang penting tidak Jadi terlalu seperti panjang itu, ya Pak ya. Mbak Nana. Bisa kita balik, bisa judul duluan, bisa juga belakangan. Tapi ya kita harus punya topik besarnya apa yang akan kita tulis. Nah, nanti judul itu ketemu sendiri kok. Ya sama kayak Mbak Wid menulis liputan berita, ya. Nah itu kan panjang banget. Ini apa ya judulnya? Judul itu bisa diambil dari narasumber Mbak Wid. Jadi menulis artikel, analis berita. Misalnya tentang Amsyar Sarwono kemarin. Nah bisa diambil tuh. Yang mendapat Sarwono itu siapa? Dirimu jadiin judul. Ya kan? Bisa. Iya. Jadi nggak harus tentang tema besarnya jadiin judul. Enggak. Jadi pendapat ahli atau narasumber pun bisa jadikan judul. Kalau berita ya. Seperti itu. Yang penting disesuaikan ya Pak ya dengan isinya. Disesuaikan dengan isinya. Betul. Baik, semoga menjawab pertanyaan Bu Nana. Selanjutnya ada pertanyaan dari Muslimin S. Apakah semua tulisan yang dibuat harus melalui proses penelitian, Pak? Proses riset? Kalau tulisan kita artikel biasa tidak perlu yang namanya proses penelitian. Ya. Akan artikelnya biasa, news sifatnya, cuma menyampaikan informasi. Kecuali kita butuh data pendukung, misalnya opini, ya. Kita butuh data misalnya tentang COVID-19. Wah, saya harus tanya ini dengan orang Kemkes. Saya telepon teman saya, bos, ini data Kemkes terakhir berapa ya tentang COVID-nya? Dia ngasih data tuh. Nah, bisa kita pakai datanya. Atau kita set di Mbak Google. Tapi menurut saya, tidak harus melalui proses penelitian. Kecuali kita membutuhkan data ya. Data yang benar-benar data yang serius. Bisa kita tanya ke peneliti. Karena ini cuma artikel ya. Artikel populer ya. Seperti itu sih menurut saya. Baik, jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Disesuaikan. Ya Pak ya. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Pak Saiful Azari. Kita bertanggung jawab atas reputasi BRIN. Sudut pandang kehumasan seperti apa yang tepat agar dapat mengomunikasikan hasil riset namun tetap memiliki nilai jual di media online? Silakan Pak Dodi. Iya, saya bilang tadi, kalau kita berhubungan dengan lembaga instansi kita, ketika kita mau nulis di media, jangan lupa Mas Saiful, kita harus koordinasi dengan koordinator kita, atasan kita. Kenapa? Karena itu menyangkut lembaga. Khawatirnya kita udah publish, ternyata ada yang kurang bagus. Ya, kita harus koordinasi. Ya, sudut pandang kehumasan seperti apa yang tepat agar dapat mengkomunikasikan. Kita bisa mengkomunikasikan langsung hal ini dengan penelitinya. Misalnya di Purwodadi ya, Purwodadi, Mas Saiful menulis tentang yang berhubungan dengan dunia penelitian di sana. Bisa datang langsung ke sana atau ketemu dengan penelitinya. Ya, kita mengkomunikasikan. Dulu pengalaman saya pernah nulis feature tentang Pak Amir Hamidi, peneliti di biologi. Itu saya datang langsung tuh sama sahabat saya Mbak Jovita, itu datang langsung saya wawancara langsung. Setelah saya wawancara langsung, saya tulis, saya lihatkan lagi sama dia. Ini loh, Pak Amir sudah saya tulis. Oh iya, udah oke. Misalnya kalau udah oke kan enak, udah ACC kan, baru kita kasih ke pusat. Jadi harus kita komunikasikan dengan penelitinya, dengan pimpinan kita atau koordinator kita, karena ini terkait reputasi BRIN, apalagi kita berhubungan nulis tentang BRIN ya. Seperti itu Mbak. Ya, siap Pak. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya. Yang ngerasain belum ada ya? Yang raise hand belum, sepertinya malu-malu Pak. Disampaikan melalui chat saja. Untuk pertanyaan selanjutnya apakah masih ada? Oh ya. Baik, dari Herdiana dari PRTH. Bagaimana cara memperoleh inspirasi dengan cepat tentang fenomena yang menarik minat pembaca dan bagaimana mendapatkan ide untuk menulis yang berbeda dengan tulisan wartawan atau artikel-artikel yang sudah ada di media massa ketika ada event atau berita baru? Baik, ini pertanyaan menarik ya. Bagaimana cara memperoleh inspirasi dengan cepat fenomena yang menarik minat pembaca? Jadi misalnya kalau ada misalnya fenomena misalnya lagi naik ini misalnya minyak ya, rencana mau kenaikan BBM. Nah kita cari dulu tuh informasi. Misalnya menurut pendapat ahli kenapa, alasannya kenapa pemerintah naik, kita cari informasi dulu nih. Nah baru kita
tulis. Kita harus cari informasi banyak mungkin, fakta dan datanya. Jangan kita, wah ini menarik ini, fenomena nih, ya kita tulis tapi kita harus cari itu data dan faktanya jelas enggak, benar atau enggak, seperti itu. Nah, terus bagaimana mendapatkan ide untuk menulis yang berbeda dengan tulisan wartawan? Nah, ini kita harus ubah. Kalau wartawan kan memang dia kadang-kadang kan langsung terjun ke lokasi ya, dia menggunakan 5W plus 1H. Ya kita bisa juga, tapi dengan gaya-gaya. Jadi begini ya, kawan Bin, kalau kita menulis itu ya, kalau kita senang membaca, lambat laun kita akan mengikuti cara menulisnya buku yang kita baca. Iya, saya menulis ini nih, saya lagi menulis buku, saya membaca buku ini. Tidak terlihat, Pak. Tidak kelihatan ya? Iya, mungkin dibacakan judulnya, Pak. Iya, secara tidak langsung saya terinspirasi. Ide, kalimat, kata itu bisa menjadi sebuah tulisan dari kita membaca buku. Jadi kita nggak harus sama dengan wartawan. Kalau wartawan dia 5W plus 1. Kita ubah gaya tersebut, ya. Kita bisa dengan storytelling di depan, ya. Kita masukkan kutipan kalau ada kutipan langsungnya, ya. Di akhir kita bisa buat hiburan dikit atau jokes, ya. Seperti itu. Baik, Pak. Event-event ya ketika ada. Iya, ketika ada mungkin isu-isu yang baru atau isu-isu. Iya, kalau ada isu-isu baru misalnya terkait instansi, kita jangan lupa koordinasi, ya. Misalnya tentang isu-isu yang sebelumnya ya, yang berikutnya kita harus koordinasi dulu dan kita harus sampaikan bahwasanya yang benar gini loh fakta, seperti itu. Baik, Pak. Semoga menjawab pertanyaan Pak Herdi. Ya, terima kasih. Pak ya, mungkin ini Pak Herdiana. Herdiana, ya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak Budiana Setiawan. Keluar untuk refreshing, kita kembali lagi ke topik tadi, Pak. Kalau kita merasa stuck dan mau keluar untuk refreshing, batasnya berapa lama atau sampai bagaimana? Jangan-jangan bisa berhari-hari nggak balik-balik ke tulisan nih, Pak. Jadi butuh batasan. Kalau pengalaman saya menulis itu ya, Mbak Widya, ketika saya start, jujur saya tinggalin, saya nggak terusin menulis. Nah nanti ketika hati saya nyaman, saya ada waktu, saya tulis ulang, saya tulis lagi apa yang kurang ya, saya tulis lagi. Tapi kalau stuck ya udah biarkan aja, Mbak Budiana ya, Bapak. Mungkin Bapak ya. Kita biarkan aja Pak, nggak apa-apa. Nah, berapa harinya itu tergantung kenyamanan kita. Kita tidak bisa, misalnya Mbak Wid mau nulis tiba-tiba, Pak Dot saya lagi stuck, tinggalin aja. Tapi ketika dirimu nyaman, kamu ulangi lagi menulis. Nah, seperti itu. Kalau jangan-jangan bisa berhari-hari nggak balik-balik ke tulisan kita. Nah, itu perlu refreshing, Pak. Ya, dalam artian kita ya mendengarkan musik dulu, ngobrol sama teman atau diskusi, nggak apa-apa seperti itu. Bapak Budiana Setiawan, mohon maaf Pak. Itu Pak, semangat Pak. Walaupun stuck, kita refreshing dulu sebentar, keluar, terus kita baca buku yang berhubungan dengan itu Pak. Bisa juga kita, ya. Jangan dipaksain Pak. Saya juga kalau sudah nggak mood, saya lepasin. Besoknya saya ulangi ketika saya udah nyaman Pak Budiana Setiawan. Seperti itu Pak. Baik, semoga menjawab pertanyaan Pak Budiana. Kita masih ada waktu sekitar 6 menit, Pak. Ya. Nah, ini dari Q&A ada pertanyaan dari tidak disebutkan, tapi dari Deputi PRI. Sebelumnya saya sangat kagum dengan kemampuan Bapak dalam menulis, karena dengan dilatar belakangi pendidikan ekonomi, tapi tema tulisannya di luar dan dari lingkup ekonomi dan keuangan. Oh baik, ini komentar Pak. Terima kasih. Siap. Berhubungan dengan itu Pak, apakah kita bisa menulis sesuatu yang kita bukan latar belakangnya di situ gitu Pak? Jadi kayak menulis tentang hal yang kita mungkin tidak menguasai seperti itu Pak. Iya, kalau saya pribadi ya, ketika kita bukan di bidang kita harus berhati-hati menulis. Misalnya bukan bidang kepakaran kita, ya. Saya misalnya mau nulis tentang penelitian apa, bukan di bidang saya. Saya bukannya nggak berani, saya harus berhati-hati. Bila perlu saya tanyakan langsung ke penelitinya. Nah, ya karena bukan bidang kita, ya seperti itu.
Kalau emang di bidang kita nggak apa-apa, tapi kalau di bidang kita harus nyari data, faktanya yang mana, harus kita jelas. Bila perlu kita sebutkan sumbernya dari mana. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak. Satu pertanyaan lagi, Pak, Ya, sebelum siap. kita menuju akhir acara. Sebagai Humas Badan Riset, menurut Bapak, sudut pandang kehumusan seperti apa yang agar tepat komunikasi sains bisa menjadi pesan kunci dari artikel yang kita buat untuk menerjemahkan hasil riset peneliti BRIN, namun tetap memiliki nilai jual di media online? Iya, sebenarnya kalau yang nilai jual tentang sains tentang BRIN ini, ya, itu tadi saya bilang, ya, kita bisa sounding ke penelitinya, kita datang langsung ke penelitinya, ya, Pak, saya punya tulisan nih tentang apa? Tentang penelitian tentang hewan misalnya, ya. Udah kita tanya tuh tentang, kita datang ke sana, mereka biasanya welcome. Nah kita tulis tuh, Pak, saya mau nulis ini ya, bisa wawancara nggak Pak? Oh bisa. Nah kita wawancarain, kita sebelum dipublish kita kasih unjuk dia dulu, nih loh Pak. Nah bila perlu kita tanyakan ke teman kita yang di pusat, misalnya ke Mbak Dia, kita mau publish, nggak apa-apa kita komunikasikan, benar nggak nih Mbak Dia nih saya mau publish. Takutnya ada miss, tapi ketika sudah di ACC sama penelitinya, nah berarti udah benar. Kita sebutkan sumbernya dari peneliti mana, namanya siapa. Jadi ya mengkomunikasikan sainsnya seperti itu, ya kita bisa publish, tapi pastikan data faktanya harus benar. Seperti itu, Mbak. Siap, semoga menjawab pertanyaan Pak Azhari. Baik Pak, mungkin itu dulu untuk sesi diskusi. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan langsung ke Pak Dodi, begitu ya Pak ya? Siap. Ya, siap. Baik, kawan BRIN, sebelum kita memasuki akhir acara, kita dengarkan closing statement dari Pak Dodi untuk menyampaikan satu atau dua patah kata, Pak. Silakan Pak Dodi. Oke, Mbak Awit, terima kasih kawan BRIN yang sudah hadir pada sesi pada siang hari ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat ya untuk kawan BRIN semua. Tadi saya bilang kunci itu kita harus membaca, dan membaca. Karena dengan membaca, nutrisi kita akan bertambah. Ya, satu lagi, untuk melahirkan sebuah karya dibutuhkan disiplin dan konsistensi. Ya, itu yang kita butuhkan. Ya, disiplin dan konsistensi. Ya, itu yang kita butuhkan. Ya, mungkin itu saja dari saya, Mbak Widya. Saya akhiri dengan salam semangat berkarya. Baik. Boleh pantun ya, boleh pantun. Boleh, silakan Pak Dodi. Pulau Irian, burung cendrawasih. Terbang tinggi jauh sekali. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga kita dapat berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dodi dan kepada kawan BRIN yang menyaksikan sampai akhir acara. Baiklah kawan BRIN, sampailah kita di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita Pak Dodi dan kawan BRIN atas partisipasi dan perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, saya ada pantun juga dari belum ya. Baik, siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asi. Cukup sekian acara hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Saya Wiwit selaku MC pamit undur diri. Dan mewakili panitia, kami mohon maaf jika ada salah-salah kata selama pelaksanaan. Sampai bertemu di edisi brief berikutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan BRIN semua, panitia brief pada hari ini. Terima kasih banyak semuanya. Salam sukses dan salam semangat berkarya. Selamat siang Pak Dodi.